A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik rahimahullah ta'ala wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaghfiru qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, duki terakhir alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Surat Al-Mu'minun Surat An-Nur ayat 41. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa alam tara apa to ora ningali tegese ora ngerti sapa sira. Apa to ora ningali to ora ngerti sapa sira anallaha ing satenane Allah ku yusabbihu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku yusabbihu moho suciake lahu maring Allah sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa minat tasbih lan iku saking tasbih nyuciake ing Allah salatun utawi salat wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wat tayru lan pira-pira manuk jam utairin utawi toir iku jamae lafadz toir bainas samai. Toir niku maknane barang kang mabur tegese manuk kang mabur bainas samai kang dalem antarane langit wal ardi lan bumi saffatin hale kang ya Allah ya Rabbi ya Karim padha baris sapa toir halun utawi saffatin iku dadi hal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai basitatin tegese kang beber pira-pira kang beber ajni hatahunna ing pira-pira suwiwine toir kulung qad alima salatahu wa tasbihah kulun tai saben-saben suci iku qad alima teman-teman wis pirsa sapa Allahu Gusti Allah salatahu ing salate kulun wa tasbihahu lan maca tasbihe kulun wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun dat kang pirsa bima kelawan barang yaf'aluna kang padha agawe sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim man kulun mawon niki marce kulun padha agawe sapa kulun ing mah fihi iku ing dalem alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawat pakai man taghlibul akili utawi menangake to ngelindihake ing wong kang berakal menangake to ngelindihake ing wong kang berakal pun sakmenten mawon batanan di sini. Terus untuk surat An-Nur ayat 41 ini kita membahas mengenai tentang ya termasuk ayat yang sifatnya itu sering diterangkan di dalam Al-Quran, membahas mengenai tentang bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih terhadap Allah, memahasucikan terhadap Allah dan membaca tasbih. Mulane teng ayate sing sampun kula nembe kula maknani niki wau alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati
wal ard wat tayru shaffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita murati malik kita murati rien. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu dimahasucikan oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan wat-tayru, dan juga burung-burung. Kenapa kok burung-burung itu juga disebutkan secara sendiri? Padahal kan juga mestinya masuk. Karena burung itu posisinya bainas sama'i wal ard, di antara langit dan juga di antara bumi. Diarani nang bumi yora, diarani nang langit yo ora. Ngoten lho. Makanya disebutkan secara sendiri. Wat-tayru, dan juga burung-burung shaffatin, yang dalam keadaan berbaris-baris, berjejer-jejer. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tiap-tiap dari mereka Allah Ta'ala mengetahui sholatnya dan juga tasbihnya. Maka wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Tanggal ini ingin akan berarti secara garis globalnya ini membahas bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di tengah-tengahnya langit dan juga di tengah-tengahnya langit dan bumi, itu juga semuanya bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Niki pun bolak-balik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dibahas tentang banyak ayat seperti yang kemarin dalam surat Al-Isra juga dibahas juga, ini sudah selesai. Tapi coba kita membahas kembali. Ini yang paling enak ya, seperti yang didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Terus tangriki tafsir Jalaluddin Al-Mahallini riyen dimurati, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memuji terhadapnya seluruh yang ada di langit dan juga di bumi. Wa minat tasbih sholatun, termasuk daripada tasbih yaitu sholat. Terus tengriki dilanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau buka akan yang tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yes. Terus marangadan wat-tayru jam'u ta'irin bainas sama'i wal ardi, dan juga napa? Burung. Oh, sampun kula jelasaken bahwa burung itu letaknya, posisinya itu berada di antara langit dan bumi. Makanya disebutkan secara sendiri. Jadi kan mangfis samawati wal ard, semua perkara yang ada di langit dan juga semua perkara yang ada di bumi. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebutkan secara sendiri yang namanya burung-burung, karena burung-burung ini posisinya di antara langit dan di antara bumi. Makanya disebutkan secara sendiri. Burung-burung yang berbaris. Halun basitotin ajnihatahunna. Yang di dalam keadaan mereka membeberkan, menggepakkan terhadap sayap-sayap mereka. Kulum qad alimallahu salatahu wa tasbihah. Tiap-tiap dari mereka Allah Ta'ala yang mengetahui sholat mereka dan yang mengetahui tasbihnya mereka. Wallahu alimum bima yaf'alun. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap perkara yang mereka lakukan. Fihi taglibul akil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fihi iku ing dalam anmonep marja'eh. Fihi iku ing dalam yaf'alun taglibul akili utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim menangake ing barang kang wong kang berakal. Dalam lafaz fi alimum bima yaf'alun, itu Allah Ta'ala memenangkan
ya, mentahlilkan terhadap orang-orang yang berakal. Pun niki pun bolak-balik dibahas. Pertama, membahas bahwa kan secara garis globalnya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara langit dan bumi, yaitu burung-burung, itu semuanya bertasbih terhadap Allah, memahasucikan, bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Nah sekarang permasalahannya adalah bolak-balik pun diaturakan kalau dalam tafsirnya Syekh As-Sawi beliau dawuh, seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata, inna tasbihi laisa qasiran alaikum. Bahwa yang bertasbih itu bukanlah hanya kalian semua para manusia. Duduk menungso tok sing bertasbih kepada aku. Bal jami'u man fis samawati wal ardi yusabbihuni. Akan tetapi semua yang ada di langit dan juga yang di bumi itu semuanya bertasbih terhadapku. Secara garis globalnya. Secara terperincinya ini kula ningali seperti yang diterangkan kalian Syekh Mutala Asy'arawi sangat menarik. Beliau dawuh seolah-olah Allah Ta'ala itu ingin menyadarkan terhadap kita betapa Allah Ta'ala itu merupakan zat yang wahdatil khaliqil a'la. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha esa, yang menciptakan, yang maha tinggi. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya Allah Ta'ala di dalam mengurusi semua alam ini. Dan menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Karena nopo ayat ini dituturkan setelah Allah Ta'ala itu memerintahkan beberapa perintah dan melarang beberapa larangan. Jadi ngeten, cara bahasa kasaran ngomong ngeten. Ini kenapa kok menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu Maha Esa, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih terhadap Allah. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya sang pencipta adalah Allah Ta'ala. Itu satu. Yang nomor dua, kita mencoba untuk memahami redaksi Al-Quran. Bahasa redaksi Al-Qur'annya adalah alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Alam taro, apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi. Lah, dawuhnya Syekh Mutala Asy'arawi itu menarik. Beliau dawuhnya seperti ini. Sudah diketahui bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu dilahirkan pada tahun gajah. Dan hal ini sama sekali belum bisa diketahui. Zamannya Kanjeng Nabi itu belum ada penelitian melihat beberapa yang namanya daun, yang namanya batang-batang. Apa itu jenenge pohon. Semuanya itu nggak bisa untuk diadakan yang namanya sebuah penelitian. Masih zaman kuno banget. Maka falima dalam yukhatibuhu rabbu bi alam ta'lam wa yurihu annas alladzina yatashakkakuna fil alfad. Kenapa Allah Ta'ala tidak meredaksikan dengan alam ta'lam saja langsung? Kenapa kok bahasanya alam tara? Alam tara itu kan melihat. Padahal pada waktu itu benar-benar nggak bisa dilihat, nggak bisa ada penelitian. Kenapa nggak bahasanya alam ta'lam saja? Apakah kamu belum mengetahui? Ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan itu merupakan sebuah keghaiban, barang yang tidak kasat mata, itu harus lebih bisa dipercayai daripada sebuah perkara yang dihabarkan oleh mata kamu, yakni sebuah perkara yang sudah kamu lihat. Karena nopo? Li'anna masdara ilmika huwallah. Karena sebuah perkara yang dihabarkan oleh Allah Ta'ala sekalipun itu merupakan perkara-perkara yang sifatnya itu ghaib, tidak kasat mata, itu harus lebih dipercaya karena masdaru ilmi, sumber keilmuannya yang menghabarkan adalah Allah Ta'ala. Daripada sebuah perkara-perkara yang sifatnya itu bersumber daripada mata kepala kita sendiri, penglihatan kita sendiri. Karena terkadang sebuah pengetahuan, sebuah penglihatan itu mengalami sebuah kesalahan. Jadi masdarul ilmi idza kana huwallah,
ketika sumber keilmuan dan juga penghabaran itu adalah Allah Ta'ala, maka nggak perlu diragukan lagi. Beda kalau masdarul ilmi, sumber pengetahuan, sumber keilmuannya itu adalah penglihatan kita kiranya masih perlu untuk diragukan. Satu itu. Yang nomor dua, perlu kita ketahui dan perlu untuk kita mahasucikan terhadap Allah Ta'ala bahwa beda Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Makanya tengeriki dingendika akan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, sekali lagi yang perlu ditekankan bahwa ayat ini yang menghabarkan adalah Allah Ta'ala. Napa? Yang menghabarkan Allah Ta'ala. Awak dhewe iki bahasa kasaran ngomong kurang mengagumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak kita fahami gara-gara kita kurang mengagumkan. Satu contoh begini dawuhnya beliau, kalau kamu mengetahui bahwa ini merupakan sebuah hal yang sifatnya Allah Ta'ala yang menghabari, maka tanda kutipnya sifatnya hal ini sebuah hal yang sifatnya itu merupakan seolah-olah mustahil bagi kita, tapi bagi Allah Ta'ala itu bukanlah hal yang mustahil. Karena apa? Sama, beliau dalam hal ini mengkiaskan dengan yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 1, bahwa Allah Ta'ala ini dawuh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tatkala Allah Ta'ala menjelaskan yang namanya kejadian Isra Mi'raj, Allah Ta'ala itu kan meredaksikannya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, zat yang mengisrakan terhadap kanjeng Nabi yang merupakan hambanya di waktu malam mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka redaksi Al-Qur'annya ini menghabarkan bahwa bukan kanjeng Nabi yang mendeklarasikan diri bahwa kanjeng Nabi yang naik ke atas langit atau berjalan mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Karena ketika itu yang meredaksikan adalah baginda Nabi, mungkin saja itu masih ada beberapa hal yang sifatnya adalah manusiawinya. Artinya tanda kutipnya mungkin itu merupakan hal yang tidak bisa terjadi secara akal. Karena kita membatasi hal tersebut dengan hal-hal dan sifat-sifat kemanusiawian. Tapi redaksi Al-Qur'annya itu memerintahkan kita agar faham, agar cerdas. Bahwa bukan kanjeng Nabi yang berjalan. Tapi subhanalladzi asra. Allah Ta'ala lah yang menjalankan di waktu malam terhadap kanjeng Nabi. Paham Pak? Yang menjalankan itu bukan kanjeng Nabi jalan sendiri. Tapi Allah Ta'ala yang menjalankan terhadap kanjeng Nabi. Loh, sepeda mana? Ya, paham ya? Sehingga kalau Allah Ta'ala yang menjalankan terhadap kanjeng Nabi di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj, maka jangan pernah kamu membatasi itu semua dengan kemampuan manusiawi. Karena ini yang melakukan adalah Allah Ta'ala, zat yang maha kuasa. Paham ya? Sehingga kalau dilanjutkan lagi, maka sama dengan ayat ini. Ayat ini bukan hasil penelitian, cara bahasa kasarane ngomong. Tapi langsung Allah Ta'ala yang menghabarkan bahwa semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, semuanya itu bertasbih. Sehingga, ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka sama dalam ayat ini bahasannya, alam taro annallaha yusabbihu. Jadi di dalam menjelaskan masalah ini bertasbih itu di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari', ada yang menggunakan fi'il amr. Ya.
Pun secara garis globalnya riyen mawon bahwa sesungguhnya para ulama itu ada yang mengatakan, dan ini merupakan qaul yang sangat unggul, bahwa memang semua yang ada di alam semesta ini memang benar-benar bertasbih, bukan hanya sekedar tasbihu dilalatin. Tak terang nih maneh ben paham. Yang terakhir nih ya. Bahwa menurut satu pendapat ulama mengatakan bahwa tasbih di sini bukan kok bertasbih tenanan ngoten mboten. Tapi tasbihu dilalatin wa tasbihu ya Allah ya Rabbi ya Karim, tasbihu dilalah. Tasbihu dilalah niku artinya seolah-olah yang namanya wujudnya alam semesta ini menjadi dalil akan wujudnya Allah Ta'ala, akan wujudnya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Itu namanya tasbihu dilalatin. Sehingga dengan bahasa yang jelas lagi, menurut pendapat yang pertama ini, ora enek ceritane benda-benda yang ada di atas muka bumi dan yang ada di langit itu bertasbih, mengucapkan tasbih, itu enggak ada. Itu hanya sekedar tasbihu dilalatin, hanya sekedar bertasbih yang dengan arti ini menunjukkan bahwa atas kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya, seolah-olah alam semesta ini berkata bahwa enggak mungkin alam ini terjadi dan terwujud tanpa adanya sang pencipta. Sehingga ini menunjukkan jadi dilalah atas wujudnya Allah Ta'ala. Tapi sama Syekh Mutala Asy'arawi, ini pendapat merupakan pendapat yang disalah-salahkan. Cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Saya bacakan sedikit teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sebelum melanjutkan tentang tasbihu dilalatin wa halin, tadi saya yang belum saya sempurnakan adalah bahwa di dalam ayat Al-Quran membahas mengenai tasbihnya semua perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi, itu Allah Ta'ala meredaksikan dengan 3 redaksi. Redaksi yang pertama menggunakan redaksi fi'il madi seperti yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau fi'il madi berarti memiliki zaman yang madi juga. Berarti kalau dimurati Sabbahalillah, telah bertasbih, digaris bawahi, telah bertasbih terhadap Allah semua perkara yang ada di langit dan juga perkara yang ada di bumi. Sehingga pemahamannya bagaimana? Berarti tatkala Allah Ta'ala sebelum menciptakan yang namanya para manusia ini, tatkala Allah Ta'ala menciptakan surga, menciptakan neraka, dan juga menciptakan terhadap langit dan juga bumi, maka langit dan juga bumi ini sudah bertasbih sebelum bertasbihnya para manusia, artinya sebelum diciptakannya para manusia. Wes, ini sehingga yang namanya seluruh yang ada di langit dan juga di bumi ini sudah bertasbih mulai dari zaman dahulu. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. 1. Sehingga karena ini memang redaksinya adalah fi'il madi, yang mana ini lebih unggul tatkala manusia belum diciptakan, maka Allah Ta'ala meredaksikannya dengan bahasa ma, yang mana secara ilmu nahwunya ma itu menggunakan redaksi untuk menunjukkan yang sifatnya ghairu akil, yang tidak berakal. 1 itu. Lalu apakah bertasbihnya semua perkara yang ada di langit dan juga di bumi, yang selainnya para manusia ini setelah bertasbih itu cuma 1 kali subhanallah begitu saja kemudian selesai, tidak berlanjut? Oh, ternyata tidak. La innama sabhat fil madi wala tazalu tasabbihu fil hadir. Ya. Yang namanya langit dan juga bumi dan seluruh yang ada dalam isinya itu tidak bertasbih hanya tatkala di waktu zaman maldi saja. Akan tetapi di zaman hal dan terus menerus akan bertasbih seperti halnya yang ada di dalam ayat surat Al-Jum'at.
Tengeriku tinggi akan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Senantiasa bertasbih terhadap Allah semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Sama ini dengan ayat yang sedang kita bahas, alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Senantiasa terus bertasbih terhadap Allah. Ini menggunakan fi'il mudhari yang faedahnya fi'il mudhari itu untuk menunjukkan zaman hal atau zaman istiqbal. Dalam ilmu yang lebih tinggi lagi, terkadang yang namanya fi'il mudhari itu tidak menunjukkan makna hal, tidak menunjukkan makna istiqbal, akan tetapi menunjukkan makna istimror, makna berkelanjutan. Seperti yang ada di dalam ayat sayaqulu sufaha'u linnasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dawuhnya para ulama sayaqulu sufaha tengeriku dikatakan maknanya adalah istimror, akan terus menerus berkata. Sama yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa akan terus menerus bertasbih terhadap Allah semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Sehingga tatkala Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tatkala menciptakan langit dan juga bumi dan seluruh yang ada di isinya sebelum para manusia, Allah Ta'ala menghabarkan bahwa semuanya itu sudah bertasbih terhadap Allah. Ada nggih? Sehingga tugasnya adalah satu, wa madama annal kauna kullahu sabbahalillah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa seluruh alam semesta ini mengucapkan tasbihnya terhadap Allah Ta'ala, wa ma yazalu yusabbih, dan terus menerus bertasbih terhadap Allah seluruh alam semesta ini, maka falam yabqa illa anta ya ibna Adam, maka tidaklah ada kecuali perintah untukmu wahai keturunan Nabi Adam, agar kamu juga mentasbihkan terhadap Allah, bertasbih terhadap Allah. Mulanya dihentikan tentang surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang menggunakan fi'il amr. Ya, bertasbihlah kamu terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yakni istahya ayyakunal kaun kulluhu musabbihan wa anta ghairu musabbih. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, malulah kamu. Harusnya kamu memiliki sifat malu, bahwa karena seluruh alam semesta ini bertasbih terhadap Allah, dalam keadaan mereka bukanlah sosok yang berakal seperti halnya kamu. Kamu harusnya lebih malu bahwa seluruh alam semesta ini mengucapkan tasbihnya sedangkan kamu tidak bertasbih. Tentunya kamu harus malu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fasil anta tasbihaka bi tasbihi hadhil makhluqat. Maka hendaknya kamu membarengkan tasbihnya diri kamu dengan tasbihnya hadil kaun. Ya. Pon tangariki dengan dika akan mengatakan sakmenten dien mawon nggih, becing masih banyak keterangan yang harus disampaikan. Pokoknya ayat Al-Qur'an yang sifatnya itu kalau sudah membahas alam semesta itu keterangannya panjang lebar, belum lagi nanti ditambahi dengan kecocokan yang ada dengan di ya Allah penelitian pun nggih. Samenten mawon benjing dibahas lagi masalah tasbihnya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.